Anda telah belajar tentang makhluk spiritual di dalam Alkitab, dan Anda masih memiliki banyak pertanyaan tentang yang jahat. Kali ini kita akan berbicara tentang Satan dan Iblis dalam kisah di Alkitab. Dalam Kejadian 1, Tuhan menciptakan realitas yang indah dan tertata dari kegelapan dan ketidakteraturan, sehingga kehidupan dapat berkembang. Dia mengangkat manusia sebagai wakilnya untuk mengatur semua itu. Dan 7 kali Tuhan menyebutnya baik. Ya, kita sering mengalami kebaikan semacam itu di dunia dalam hal-hal seperti keindahan, kebenaran, cinta, dan kemurahan hati. Namun di Kejadian 3, kita bertemu dengan makhluk yang sedang dalam keadaan memberontak terhadap penciptanya. Kita belum diberitahu mengapa atau bagaimana dia memberontak. Tapi dia sedang dalam misi untuk menghancurkan dunia Tuhan yang baik untuk makhluk lain. Hal ini adalah masalah. Makhluk ini adalah potret kejahatan pertama dalam Alkitab. Hal ini mengubah apa yang Tuhan maksudkan untuk kebaikan, menghancurkan dan menyeret ciptaan kembali ke dalam kegelapan dan ketidakteraturan. Jadi manusia bergabung dengan pemberontak spiritual, yang membawa mereka kembali ke dalam kekacauan dan kematian. Dari titik ini, pemberontakan manusia terjalin dengan pemberontakan spiritual. Kisah Alkitabiah menunjukkan bagaimana hal ini terjadi berulang-ulang. Jadi, apakah kita mengalami semua ini dari ular yang merayap? Nah, ada petunjuk dalam kisah tersebut, bahwa hal tersebut lebih dari sekedar ular. Ingat, Eden adalah tempat yang tinggi di mana bumi dan makhluknya tumpang tindih dengan surga dan makhluknya. Jadi, apakah ular itu bisa menjadi makhluk spiritual? Nah, Kejadian 3 menunjuk ke arah itu. Dan kemudian, para penulis Alkitab kemudian mengisi gambar tersebut. Seperti ketika Nabi Yesaya mendapat penglihatan tentang ruang tahta surgawi Tuhan. Dia dikelilingi dan dipuji oleh para makhluk spiritual. Ya, mereka adalah kerub di sekitar tahta Tuhan. Tetapi ketika Yesaya melihat makhluk-makhluk ini, ia menggambarkan mereka sebagai serafim yang dalam bahasa Ibrani berarti ular. Jadi ular itu seperti mantan anggota staf di ruang tahta Tuhan. Jadi mengapa dia berbicara dengan manusia? Nah, Nabi Yehezkiel memahami sosok ini sebagai pemberontak spiritual yang tidak mau hidup di bawah hikmat dan otoritas Tuhan. Dia ingin menjadi Tuhan. Itu adalah godaan yang sama yang diberikan ular, di hadapan Adam dan Hawa. Dia mengatakan mereka bisa memerintah dunia seperti Tuhan, tetapi dengan kebijaksanaan mereka sendiri. Jadi mereka semua diusir dari taman. Ya, Tuhan berkata pemberontak ini sekarang akan merangkak dengan perutnya. Kemana perginya setelah ini? Nah, para penulis Alkitab menawarkan petunjuk-petunjuk halus di mana makhluk ini bekerja di belakang layar, menjiwai perpecahan dan kebencian di antara manusia. Mereka juga menggunakan berbagai gambar untuk menggambarkan makhluk ini. Itu adalah ular, atau naga laut, atau makhluk gurun yang gelap, atau raja kematian di kuburan. Dia juga diberi banyak gelar seperti si pencoba, atau si jahat, atau iblis, yang dalam bahasa Yunani berarti pemfitnah. Sebenarnya, Satan bukanlah sebuah nama. Itu adalah salah satu gelar lain dari gelar-gelar ini, yang dalam bahasa Ibrani dibaca Hasatan. Satan berarti sang musuh atau lawan, karena dia bukan untuk apapun. Sebaliknya, dia anti segalanya, bekerja melalui kebohongan, untuk menyeret kita kembali ke dalam kegelapan dan kekacauan. Ingat konsep tim staf surgawi Tuhan, Dewan Ilahi, atau anak-anak Tuhan. Dalam kitab-kitab Ibrani, kita diberitahu bahwa beberapa dari mereka juga memberontak. Kapan itu terjadi? Beberapa kali sebenarnya. Setelah ular, datang pemberontakan anak-anak Allah dalam Kejadian 6. Kita diberitahu bahwa mereka berhubungan badan dengan para wanita manusia yang kemudian melahirkan raksasa pejuang yang kejam, Nephilim. Ini mungkin karakter yang paling aneh di seluruh Alkitab. Nah,
aneh dari sudut pandang Anda. Tapi, para pembaca kuno tahu persis apa yang sedang terjadi. Kerajaan kuno di sekitar Israel mengaku didirikan dan dilindungi oleh raja-raja pejuang raksasa, yang merupakan bagian dari manusia, bagian dari Tuhan, dan dipenuhi dengan hikmat ilahi. Jadi, para penulis Alkitab berkata, "Hei, raja-raja pejuang itu, mereka tidak seharusnya dihormati." Benar, dalam kisah ini, mereka digambarkan sebagai manusia pemberontak, yang ditawan oleh kejahatan spiritual, menyebarkan kekerasan mereka di dunia Tuhan yang baik. Ya, salah satu raja di Kejadian 10, melanjutkan untuk membangun kota Babel. Nimrod, yang namanya terdengar seperti kata Ibrani, yang berarti pemberontak. Kerajaannya mengarah ke pemberontakan berikutnya di mana manusia meninggikan diri di Babel. Tapi, Tuhan membubarkan pemberontakan itu. Dan ketika Musa, dalam kitab Ulangan melihat kembali kisah itu, dia berkata bahwa itu adalah saat ketika Tuhan menyerahkan bangsa-bangsa untuk menyembah para pemberontak surga, dewa-dewa uang, seks, dan kekuatan militer. Musa adalah orang pertama yang menyebut mereka iblis, yaitu makhluk spiritual yang lebih rendah. Iblis adalah kekuatan spiritual yang bekerja di balik struktur kekuatan manusia yang buruk. Tetapi dalam Alkitab, mereka juga bekerja pada tingkat pribadi, menghidupkan dan mengeksploitasi keserakahan dan keegoisan manusia, serta kelemahan tubuh fana kita. Dalam Alkitab, kejahatan rohani bekerja dalam segala hal yang menyeret ciptaan Tuhan yang baik, kembali ke dalam kekacauan, kegelapan dan kematian. Jadi, inilah mengapa ketika Yesus tiba di tempat kejadian, dia berkata bahwa musuh utamanya bukanlah manusia. Yesus dan para pengikutnya yang pertama memandang semua rasa sakit dan penderitaan di dunia Allah yang baik sebagai tanda penawanannya pada kematian dan kejahatan rohani. Tapi mereka tidak berpikir ini adalah akhir dari kisah. Benar, Yesus tahu bahwa satu-satunya jalan keluar dari kehancuran kosmik ini adalah dengan mengalahkan kejahatan dan kematian itu sendiri, bahkan jika itu mempertaruhkan segalanya.